Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sudut pandang teras Aceh dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kedatangan tamu Bapak AKBP Jatmiko Kapolres Sibulu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Firmanuddin SPD, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sibulu. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Baik, ini kita ke Pak Kapolres dulu Pak ya. Baru-baru ini kan pihak Polres Sibulu telah melakukan rilis pers terhadap orang tua yang melakukan pencabulan atau pemerkosaan kepada anaknya. Bagaimana nih Pak kronologis dari kejadian tersebut? Baik, terima kasih. Sering kami jelaskan terkait dengan perbuatan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang awal mulanya kita terima LP tanggal 13 Oktober dengan kejadian pelecehan dan pemerkosaan terjadi pada tanggal 9 Oktober. Kemudian kita hari itu juga kita melakukan pemeriksaan penyidikan, kemudian dilakukan penangkapan kepada seorang laki-laki sekitar umur 59 tahun yang kebetulan ayah kandungnya. Kemudian ayah kandungnya kita lakukan penangkapan dan ditahan di Polres Sumedang. Untuk korban saat ini bagaimana Pak? Korban ini apakah dilakukan pendampingan atau bagaimana? Baik. Korban, berdasarkan keterangan korban kan itu dilakukan ayahnya pemerkosaan itu sejak usia 12 tahun, itu sejak kelas 1 SMP sampai dengan menginjak kelas 1 SMA itu sekitar 4 tahun, jalan 4 tahun. Dan ini dalam pemeriksaan kita melakukan pendampingan LBH anak juga ditangani langsung oleh unit PPA, yaitu pihak PPA Personil Polahan PPA. Baik, motif dari pencabulan ini apa motifnya Pak dari si ayah tersebut? Baik, sering kami jelaskan latar belakang pelaku ini, seorang ayah ini hasil keterangan tersangka dia sudah cerai hidup dengan istrinya 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun. Pekerjaan dari pelaku ini adalah seorang petani, jadi mungkin sudah 15 tahun besar biologis melihat anaknya sejak kelas 1 SMP terpancing dirahinya sehingga setiap malam sejak kelas 1 SMP digauli anaknya secara paksa sampai dengan kelas 1 SMA. Baik, kita ke Pak Kadis Pendidikan ya. Pak Kadis, untuk sosialisasi di sekolah Pak, bagaimana terhadap bahaya seks ini Pak kepada anak didik? Baik, terima kasih Pak Ismadi dan Pak Kapolres. Ya sebenarnya dari Dinas Pendidikan kita sudah sering melakukan untuk sosialisasi terkait dengan bahaya seks terhadap siswa baik tingkat SMP juga SD dan SMA-nya. Namun sebenarnya si anak ini sebenarnya kan terkadang mereka juga tidak menghendaki itu. Ketika mungkin si pelaku melakukan secara paksa, ketika sudah secara paksa itu sudah jelas anak ini pasti kan akan ngalah, kan seperti itu. Namun kita Dinas Pendidikan tetap berupaya selalu mensosialisasikan terhadap anak terkait bahaya seks. Bahwasanya di dalam agama juga disebutkan di sana bahwasanya seks di usia dini itu kan tidak diperbolehkan. Apalagi kita ini adalah syariat Islam di Aceh juga di Sumeneb. Dan hukum cambuk di sini juga berlaku. Artinya ini yang sering kita sampaikan kepada peserta didik. Dan ini juga kita sosialisasikan kepada kepala sekolah dan guru untuk selalu memberikan pemahaman terhadap anak.
Jadi ini yang sering kita lakukan setiap kita berkunjung ke sekolah-sekolah. Oke, kita ke Pak Kapolres lagi nih. Pak Kapolres, dari mana asal mula diketahuinya bahwasanya perbuatan pelaku ini bisa mencuat, Pak? Baik, awal mula polisi mengetahui adalah dari laporan abang kandungnya. Jadi anak ini tinggal sama bapaknya, kemudian berdua, anaknya perempuan sama bapaknya. Kemudian karena sudah tidak tahan waktu kelas 3 kejadian tanggal 9 Oktober tersebut, anak ini yang perempuan melapor kepada abang kandungnya yang rumah terpisah. Kemudian abang kandungnya lapor ke PPA Polres. Demikian. Baik, untuk ganjaran kepada pelaku ini, pasal apa diterapkan dan berapa hukumannya, Pak? Baik, kita untuk karena Aceh berdasarkan undang-undang permit Aceh, kita menerapkan hukum jinayat, tidak menerapkan UPA, undang-undang anak. Dengan beberapa pasal dari mulai pasal 45, 46, 47, kemudian dengan ancaman minimal adalah 12 tahun atau 150 bulan dan maksimal hukuman penjara 200 bulan atau 18 tahun. Oh, ini menarik, Pak, ya. Berarti sudah ada hukuman minimalnya, ya. Berarti minimal itu 12 tahun, tidak bisa digabungkan lagi. Minimal 12 tahun. Jaksa dan penuntut minimal 12 tahun, tidak boleh dari 12 tahun. Juga mau kita tanyakan, Pak, untuk 2022 ini sudah berapa kasus, Pak, ditangani Polres Siberlu terkait masalah kejahatan predator anak ini, Pak? Baik, berdasarkan catatan unit PPA Satreskrim Polres Siberlu untuk kejahatan dan perkosaan anak ada 4 kasus. 4 kasus, ya? 4 kasus. 3 kasus itu melibatkan keluarga, memang anak kandungnya. Ini fenomena yang aneh ini harus kita telusurin bagi PR kita, dan satunya orang lain. Keempat kasus itu di bawah umur. Jadi ini jadi beban berat dan tugas PR kita, dan upaya-upaya yang akan kita lakukan adalah selain penegakan hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana, juga sosialisasi, baik sosialisasi sawa program unggulan Kapolres Siberlu adalah sawa sekolah, agar pihak sekolah nanti menyediakan waktu dan tepat Babin Kamtibmas akan turun ke sekolah-sekolah mensosialisasikan baik dalam apel hari Senin dan apel hari-hari tertentu dengan kebutuhan, sehingga diharapkan pihak anak-anak ini mengerti mana yang dimaksud pergaulan yang wajar, mana yang tidak. Rasa tidak takut, dan kami memberikan kartu nama juga alamat Facebook, Twitter, dan IG. Silakan masyarakat atau anak-anak yang mengetahui mengalami, jangan takut, kami akan melakukan perlindungan. Silakan di dalam kolom curhat Kapolres silakan nyampaikan undang-undangnya, alamat jelas Kapolres Siberlu di IG, Twitter, dan Facebook. Mohon diulangi, Pak, supaya masyarakat tahu dan pemirsa tahu apa nama Facebooknya. Baik, nama Facebooknya Kapolres Siberlu. Kalau IG-nya, Pak? Sama, Kapolres Siberlu. Twitter Kapolres Siberlu. Baik, kepada para pemirsa yang ingin mungkin curhat atau ingin melaporkan segala sesuatunya yang mungkin ada kendala, tapi sekarang pihak Polres Siberlu atau Bapak Kapolres Siberlu sudah membuka layanan Facebook dan IG tadi, yaitu alamatnya Kapolres Siberlu. Baik, menarik ini, Pak, karena kalau kita lihat dari 4 kasus yang mencuat atau yang ditangani Polres Siberlu, 3 kasus sudah diputus dan sudah divonis, berarti 1 kasus masih jalan. Dari 4 kasus ini 3 kasus melibatkan keluarga atau anak kandung atau orang tua kandungnya. Ini menarik ini, Pak Kadis Pendidikan. Tadi kan ada program dari Pak Kapolres Siberlu yaitu Sawu Sikula. Bagaimana tanggapan Pak Kadis terhadap program Pak Kapolres ini tentang Sawu Sikula ini? Apakah mungkin bisa berkolaborasi atau bagaimana? Silakan, Pak. Baik, ini perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Siberlu dan juga warga pelajar di semua jenjang yang ada di Kabupaten Siberlu. Sebenarnya program Sawu Sekolah ini sudah lama berjalan, dan ini kita respon 100% terkait masalah ini. Artinya ada kolaborasi antara pihak kepolisian dengan dinas pendidikan untuk memberikan apakah itu pemahaman terkait dengan
bahayanya seks, bahaya narkoba, dan juga hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Dan ini mungkin kolaborasi ini tidak hanya selama mungkin Pak Kapolres yang ada di Semulu, tapi ini berkelanjutan, ini harapan kita. Artinya setiap ada kegiatan-kegiatan hari Senin, upacara bendera, mungkin pihak kepolisian juga bisa memberikan semacam amanat terhadap peserta didik yang ada di sekolah. Jadi dan kami sangat respons sekali terkait dengan program ini, dan harapan kami juga untuk kedepannya kita tetap berkolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Polres Semulu untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi terhadap baik bahaya narkoba maupun juga bahaya seks. Ini harapan kita untuk kedepannya. Baik, terakhir Pak Kapolres, apa himbauan Pak Kapolres kepada masyarakat, terutama para orang tua dan juga kepada peserta didik atau anak yang berusia sekolah? Baik, kami ada 2 poin. Poin pertama kepada anak didik yang belum mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan, agar pendidikan seks wajib diketahui oleh para anak didik baik tingkatan SD, SMP, SMA, sehingga diharapkan apabila sudah mengetahui mampu menghindar atau melaporkan kepada pihak berwajib baik polisi di Polsek maupun di Polres. Kemudian yang kedua, apabila si korban sudah mengalami dan sudah ada proses pendidikan oleh polisi, agar jangan dikucilkan. Kami mohon kepada Dinas Pendidikan menggandeng ayo, kemudian yang dari teman-teman siswanya menggandeng, kemudian masyarakat menggandeng. Itu sebagai lembaran lama, kita buka lembaran baru, karena pasti anak korban ini masih punya cita-cita tinggi, harapan tinggi, usianya masih panjang, jadi bisa berkarya untuk memajukan khususnya di Kabupaten Semulu ini. Karena informasi yang kejadian perkosaan yang terakhir ini sudah putus sekolah. Jadi kalau bisa harapan kami menghimbau kepada seluruh elemen pendidikan untuk memanggil, ayo kami siap untuk turun ke lapangan, menasihati secara psikologi dan sebagainya, pendampingan sehingga anak tersebut bisa sekolah. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Kadis Pendidikan, apa himbauan Pak Kadis juga selain kepada peserta didik, kepada Dewan Guru dan Kepala Sekolah juga untuk penanganan masalah seks ini, Pak? Oke, baik. Mungkin sebelum saya memberikan semacam himbauan terhadap warga sekolah, saya ingin fokus dulu ke anak yang korban yang terkait dengan seks ini. Saya sudah komunikasi juga dengan wali yang bersangkutan bahwa yang pertama si anak ini tetap motivasi atau jiwanya untuk belajar itu sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu memang sedikit yang kita merasa sedih ya, karena tidak ada lagi orang tua, juga mamanya sudah jauh dari yang bersangkutan. Jadi itu anggap aja sebatang kara. Jadi untuk mungkin mencari nafkah atau memberikan kelanjutan pendidikan ke depannya ini sedikit sulit bagi yang bersangkutan. Sementara yang bersangkutan ini punya cita-cita yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah yang bersangkutan juga masih sekolah aktif sebagaimana biasa. Dan harapan kita juga anak ini nantinya menjadi ya anak yang berguna, meskipun hari ini yang mungkin tertimpa di diri yang bersangkutan itu sangat luar biasa dan sangat menyedihkan sekali. Dan harapan kita ke depannya anak ini menjadi orang yang memang betul-betul bisa membasmi perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ini harapan kita untuk kedepannya. Dan kami juga menghimbau kepada baik masyarakat maupun kepala sekolah, guru yang ada di satuan pendidikan semua jenjang. Ini mari selalu disampaikan kepada peserta didik terkait masalah bahaya seks. Karena ketika ada orang-orang yang memang melakukan perbuatan itu, coba sampaikan ke peserta didik bahwasanya
jauhi hal seperti itu. Ketika ada orang yang mendekati kita, ya kita lebih bagus untuk menjauh daripada kita dekat. Ketika memang ada pelaku ya yang mau mengintai, laporkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Kendati pun mungkin pihak kepolisian tidak ada di dekat kita, tapi ada masyarakat. Ini harapan kita yang selalu kita berikan edukasi terhadap peserta didik. Jadi jangan menunggu, ya ketika ada bahaya jangan ditunggu, akan tetapi laporkan yang bersangkutan. Karena ini kan kita sayang sudah 4 tahun ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Ini 4 tahun ini bukan waktu yang sangat pendek ya, singkat, akan tetapi ini sudah cukup lama. Kenapa si bersangkutan ini tidak melaporkan? Ini mungkin yang sedikit ya, mungkin kelalaian. Kalau mungkin ada edukasi sebelumnya, insya Allah mungkin ini akan juga tercegah dari hal yang dilakukan oleh siapapun ya, apalagi kalau orang tua kandung sendiri. Ini mungkin harapan kami kepada semua kepala sekolah dan guru ya, setiap ada pertemuan dengan siswa sampaikan bahwasanya seks itu adalah sangat bahaya sekali, dan ketika ada hal-hal yang sedikit mencurigakan silakan laporkan kepada siapapun. Saya pikir itu mungkin ya. Itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Kapolres Sibulu, yaitu Bapak AKBP Jatmiko dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Firmanuddin SPD terkait bahaya seks kepada anak usia dini. Dan kepada pemirsa juga kita menghimbau apabila ada korban-korban pelecehan seksual yang dilakukan baik itu orang terdekat maupun orang lain, silakan laporkan kepada polsek terdekat. Hanya ini yang perbincangan kita pada hari ini dengan Bapak Kapolres Sibulu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Saya Asmadi MS selaku host yang bertugas bersama Pak Kapolres Sibulu AKBP Jatmiko dan Bapak Firmanuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sibulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.